Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، ومن يرغب من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الآية. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya. Sampai dengan pagi hari ini, sampai dengan saat ini, kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Amanah. Salah satu nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini, yaitu Allah sampaikan umur kita sampai dengan hari ini. Hadirin, kita lihat berapa banyak orang yang meminta agar Allah sampaikan umurnya sampai dengan hari ini, di hari Idul Fitri ini, akan tetapi Allah tak sampaikan. Ada yang Allah sampaikan umurnya sampai dengan hari ini, akan tetapi Allah tak berikan yang namanya nikmat sehat wal afiyah.
Ada yang Allah sampaikan umurnya sampai dengan hari ini, diberikan nikmat sehat wal afiat, akan tetapi Allah tak berikan yang namanya nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah tidak ia tunaikan, baik salatnya, puasanya, zakatnya dan lain sebagainya. Maka kita yang hadir pada saat ini, di pagi yang mulia ini, di hari kemenangan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena begitu Allah sayang kepada kita, Allah memberikan nikmatnya secara full dan gratis kepada kita, maka kita pakai nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, kita mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang boleh kita lakukan dan yang mana yang tidak boleh kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtithalu awamirillah wa jatinabu nawahi, yaitu mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah, wa jatinabu nawahi, dan menjauh-jauhi dari segala apa yang memang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita di pagi yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, fikiran jernih kita, kita singkirkan kotoran jiwa, yaitu rasa dendam, benci dan permusuhan di antara sesama umat manusia. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, pada pagi hari ini, senantiasa tercatat dan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa henti, tanpa lelah. Semua itu merupakan simbol kita mencintai dan mengagungkan asma Allah dengan penuh penghayatan dan pengharapan akan hari di mana kita akan berjumpa dengan penguasa alam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Rasul, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, farhatani, akan mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, farhatun 'inda iftarihi, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka puasa. Lalu kebahagiaan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita sebagai wujud pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah, karena selain Allah itu kecil semua, sedangkan tasbih dan tahmid adalah wujud muncikan asma Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang sering disampaikan oleh para penceramah kita di setiap bulan suci Ramadan yang mungkin kita sudah hafal, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa, kata Rasul, di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar-benar, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Terampuni dosa di sini adalah hakullah, itu haknya Allah dan hubungan antar manusia dengan Allah. Akan tetapi apabila terjadinya kekhilafan antar sesama manusia, maka akan terampuni apabila mereka saling memaafkan, saling ridha meridhai. Oleh sebab itu, mari kita buang sifat sombong kita, egois kita, untuk senantiasa membuka pintu maaf dan memohon maaf apabila khilaf. Dan seyogyanya jika kita melakukan hal itu secara langsung ketika kita mumpung hidup di dunia,
Karena di dalam kitab Syarhul Hikam dijelaskan bahwa seorang ahli waris tidak berhak memberikan maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena di akhirat nanti tidak ada kegiatan maaf-memaafkan sebagaimana yang kita lakukan di dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas lalu bagaimana agar kita mendapatkan pengampunan, pemaafan? Yang harus kita lakukan adalah sebanyak mungkin untuk selalu beribadah kepada Allah, sebanyak mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kumpulkan amal sebanyak-banyaknya, karena mereka yang kita zalimi selama di dunia, yang kita susahi selama di dunia, akan mendapatkan, akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya, berkumpul dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadaruna mal muflis?" Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang merugi itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasul, orang yang bangkrut di antara kami, orang yang rugi di antara kami adalah orang yang enggak punya uang, enggak punya harta. Maka apa kata Rasul? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang rugi dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, wa siyamin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya, wa zakatin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Akan tetapi di hari kiamat dia juga datang dengan membawa dosa, bahwa dia pernah menghadrik si ini, pernah mengata-ngatai si ini, pernah mencemooh si ini, pernah memakan hartanya si ini, wasafaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darahnya si ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka kebaikan orang yang ia zalimi semasa di dunia, nanti di hari kiamat akan diberikan. Kebaikan orang yang zalim semasa di dunia, di hari kiamat akan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Dan dikatakan fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alai. Apabila kebaikannya orang yang zalim ini sudah dikorek-korek, sudah enggak ada, sudah habis karena sudah diberikan kepada orang yang ia zalimi, ukhidha min khatayahum thumma turiha alaihi. Maka kesalahan, dosa-dosa orang yang selama ia zalimi semasa di dunia dilemparkan kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi? Tidak lain dan tidak bukan, kata Rasul, thumma turiha finnar. Kemudian yang terakhir ia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar walillahil hamd. Tentu kita tidak mau hal yang seperti ini. Tentu kita tidak menginginkan hal seperti ini terjadi pada diri kita. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini, di kehidupan kita ini, perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan di dunia ini yang luput akan ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas nabi dan rasul pun, bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mendapatkan ujian dari Allah. Kalau kita bandingkan dengan ujian tak, lebih besar, jauh lebih besar ujiannya Nabi, jauh lebih sakit ujiannya Nabi, jauh lebih perih ujiannya Nabi dibandingkan dengan kita. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa dunia ini sejatinya adalah ujian. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kemenangan surganya Allah? Bagaimana caranya kita menjadi umat-umat terbaik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan perlu kita ketahui, kita bandingkan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh manusia jauh berbeda dengan ujian masuk surganya Allah yang diselenggarakan sama Allah. Kalau ujian yang diselenggarakan oleh manusia itu sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, Pak,
soal-soalnya pun sangat bersifat rahasia. Akan tetapi berbeda ketika ujian untuk masuk surganya Allah. Jangankan soal-soalnya, jawaban-jawabannya pun sudah Allah beritahukan kepada kita dan sudah menjadi rahasia umum di antara kita. Dan kunci masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan adalah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, kalimat pembeda antara kita dan non-muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga kita nanti ataupun kesengsaraan kita di neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Inna Allah harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa? Man qala, bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bukti cintanya Allah kepada kita yaitu Allah telah jauh-jauh hari memberitahukan kepada kita fasilitas atau tata cara atau sesuatu yang harus kita lakukan agar masuk ke dalam surganya Allah. Ini bukan cuma masuk ke dalam surganya, akan tetapi Allah jamin hisabuhu hisaban yasira. Hisabnya, pertanggungjawabannya akan dipermudah oleh Allah kalau kita ngelakuin hal ini, tiga ini. Apa itu? Kita lihat dalam kitab Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu man kunna fihi hisabuhu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi." Faqalu ma hiya ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka tadkhulul jannah. Kata Rasul di dalam kitab Al-Mustadrak, "Thalathu man kunna fihi hisabuhu hisaban yasira." Ada tiga amalan, ada tiga fasilitas yang apabila fasilitas atau amalan tersebut telah dilakukan oleh seseorang dengan ikhlas, hisabuhu hisaban yasira, maka hisabnya di akhirat kelak nanti akan dipermudah sama Allah, diringankan sama Allah. Wa adkhalahul jannata bi rahmati, dan pastinya Allah akan masukkan dia ke dalam surganya bersama dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Maka para sahabat berkata, "Ma hiya ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasul? Yang pertama kata Rasul adalah tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada siapa yang tak pernah memberimu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalaulah sekiranya kita memberi kepada orang yang sering memberi kita, itu adalah hal yang biasa, lumrah, dan memang harus kita lakukan sebagai timbal balik atas kebaikannya. Akan tetapi memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepada kita sedikit pun, bahkan senyumannya pun yang tak pernah ia lontarkan kepada kita sedikit pun, dalam tanda kutip membenci kita, maka itulah yang namanya luar biasa. Terutama sebagai pemuda Islam yang masih diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat, nikmat rezeki berupa uang, berupa harta, berupa kesehatan. Mari kita sama-sama pergunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka salah satunya yaitu bersedekah dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena apa? Karena dengan pemuda yang rajin bersedekah dicintai oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syabun syakhiyun hasanul khuluqi ahabbu ila Allah min syaikhin bakhilin 'abidin sayyi'il khuluq." Syabun syakhiyun kata Rasul, pemuda yang dermawan, suka bersedekah, hasanul khuluq, lagi baik akhlaknya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min syaikhin bakhilin 'abidin sayyi'il khuluq, dibandingkan dengan orang tua yang pelit akan tapi ahli ibadah, dan lebih disayangkan lagi ia mempunyai sifat-sifat yang buruk. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
dan hal ini kita sudah praktekkan, yaitu dengan mengeluarkan zakat, dengan bersedekah, berinfak untuk masjid kita Al-Amanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk kategori orang yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa singkatnya yang kedua? Yang kedua, amalan yang apabila kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan permudah hisab kita di yaumil qiyamah adalah watasilu man qata'aka. Tidak lain dan tidak bukan adalah menyambung tali silaturahmi. Ini yang sering dinaungkan, ini yang sering diberitahukan oleh para khatib, bahkan di setiap Idul Fitri dan bahkan Idul Adha selalu mengaungkan yang namanya sambung tali silaturahmi. Tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin sampai sekarang kita masih mempunyai silang sengketa, mungkin masih punya permasalahan di antara sesama, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, kakak dengan adik, saudara dengan saudara, teman dengan teman, sahabat dengan sahabat. Maka di hari yang mulia ini, di momentum Idul Fitri ini, inilah momentum yang tepat kita untuk menyambung tali silaturahmi. Wajib bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi, karena ada dua hubungan yang tidak boleh terputus, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Itu tidak boleh terputus. Dan bahkan kata Rasul, ini agak ekstrim Pak. Rasul mengancam bagi orang yang sering memutuskan hubungan tali silaturahmi dalam artian gengsi, tidak mau silaturahmi, enggak mau minta maaf. Rasul dengan tegasnya mengatakan la yadkhulul jannata qati. Rasul memakai kata lan. Lan itu berarti tidak sama sekali. Yadkhulul jannata qati, masuk surga bagi orang yang sering memutuskan hubungan tali silaturahmi. Dan kata Rasul, man ahabba ayyamudda fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa orang yang mau ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyabarra walidayhi, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hendaklah ia bersilaturahim, menyambung tali silaturahmi, saling mengunjung mengunjungi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita jadikan momentum Idul Fitri ini menjadi momentum kita yang selama ini maaf kita tertutup, kita buka dengan secara ikhlas, kita buka dengan secara tanpa diminta. Dan semoga Allah golongkan kita menjadi orang yang di bagian yang kedua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah jadikan kita dan anak-anak keturunan kita menjadi orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, selalu menjaga tali silaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir kata Rasul adalah wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan kepada orang yang zalim terhadapmu. Maka di zaman Rasulullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis melaksanakan salat berjamaah dengan para sahabatnya. Lalu tiba-tiba Rasulullah menunjuk kepada pintu Masjid Nabawi dan mengatakan, sebentar lagi akan masuk seorang pria yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Tidak lama kemudian ada seorang pria masuk dan melaksanakan sholat. Setelah itu dia pulang. Dan kejadian itu berturut-turut bertiga kali Rasul mengatakan seperti itu, dan orang itu juga yang datang, yang muncul. Maka ada seorang sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini kepo, ini pengen tahu kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Rasul sudah jamin dia masuk ke dalam surga tapi masih hidup di dunia. Maka sahabat Abdullah bin Amr ini sampai berinisiatif mendatangi rumah seorang pria ini dan mengatakan, apakah boleh saya menginap di rumahmu selama 3 hari? Yang menjadi kebiasaan orang Arab Pak, yang menjadi tradisi orang Arab Bu,
Yang namanya tamu itu luar biasa dihormati, diberikan makan, diberikan tempat tidur, luar biasa dilayani. Sehingga singkat cerita, selama 3 hari 3 malam di situ Abdullah bin Amr tidak pernah dia mendapatkan orang ini melaksanakan ibadah istimewa, kecuali ia melaksanakan sholat 5 fardunya saja. Sholat malam tidak pernah. Akan tetapi Abdullah bin Amr melihat ada satu zikir atau satu amalan yang dia lakukan setiap sebelum tidur. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, amalan apa sebelum saya pulang ke rumah saya, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasul telah menjaminmu masuk ke dalam surga padahal kamu masih hidup di dunia? Maka dengan rendah hati pria itu berkata, laki-laki itu berkata, wahai Rasul, wahai sahabat Abdullah bin Amr, setiap saya sebelum tidur, saya selalu mensucikan diri saya selalu berdoa kepada Allah, saya selalu bermunajat kepada Allah, yang dimana doanya seperti ini: ya Allah, sampai sekarang kami sudah memaafkan seluruh orang yang pernah menyakiti hati kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf seluruh orang yang pernah kami sakiti hatinya untuk memaafkan saya. Maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berita ini. Apa yang dikatakan Rasul? Dengan wajah tersenyum Rasulullah mengatakan, ha huwa dakhalal jannah. Inilah yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Inilah yang menyebabkan ia dijamin surga, yaitu memaafkan kesalahan orang lain tanpa diminta. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ketiga amalan ini, ketiga sifat ini telah kita lakukan, yang pertama adalah memberi kepada orang lain, yang kedua menyambung tali silaturahmi, dan yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain, maka kata Rasul, tadkhulul jannah, tidak lain dan tidak bukan, jangan takut engkau akan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di Idul Fitri ini, di momentum Idul Fitri ini, Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Allah jadikan kita punya kejiwaan dalam keadaan suci, dan Allah terima amal-amal kita dan amal-amal ibadah kita yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى.
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان وعلي عن بقية الصحابة أجمعين عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات بمغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا وطلابنا وتلاميذنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ثم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يعلم ما تصنعون.